Oke, di lanjutan part ini, part yang kedua kita akan membahas full mengenai CRUD pada Laravel 12. Nah, sebelum kita mempraktikkan CRUD, teman-teman harus paham framework MVC yang ada di Laravel. Nah, di Laravel itu sama ya sebenarnya seperti framework MVC lainnya, seperti GI dan lain sebagainya, yaitu menggunakan model M-nya, view, dan controller. Jadi MVC. Nah, dalam menghandle 3 tugas ini, itu ada diperlukan bantuan yang namanya routing atau root. Nah, ini salah satu gambar yang saya ambil di website ya. Ini contoh ada satu request yang disubmit oleh user di dalam web browsing. Misal di web browsing itu ada permintaan data ya di URL seperti ini misal. Nah, permintaan ini sebelum tampil seperti ini teman-teman, itu langsung dihandle oleh routing. Lalu dilempar ke controller. Nah, di controller ini dia memilah-milah kira-kira yang dia request itu nanti akan menampilkan apa. Nah, controller dia akan berinteraksi dengan model. Jadi ini bedanya framework dengan PHP native. Kalau PHP native itu diakses URL-nya, maka langsung tampil semuanya ya. Semua tampil yaitu kode yang berkaitan dengan tampilan dan juga yang berkaitan dengan database. Pemanggilannya langsung tampil di view ini. Jadi akses by user itu langsung ke view yang mana menampilkan data yang berisi database dan itu sangat riskan. Nah, oleh sebab itu muncul framework yang namanya MVC ini. Nah, di controller ini dia akan memanggil model yang diinginkan user itu ingin menampilkan data apa. Misal ingin menampilkan data produk. Nah, data produk itu di controller ditulis dalam bentuk kelas-kelas tertentu. Nanti ada kode function bla bla bla. Nah, itu berupa kelas-kelas ya. Nah, kelas-kelas itulah nanti yang dikirimkan ke view. Sehingga nanti dalam menampilkan data yang diinginkan oleh si user tadi itu berupa kelas yang dihandle oleh controller. Bukan langsung nama table atau isi-isi dari database yang ada di PHP MyAdmin kita, yang ada di SQL kita. Nah, setelah dikirim oleh controller ke view berupa kelas, maka akan ditampilkan di halaman website seperti ini. Ini kan dia dari database ya, menampilkan ini secara array ya. Nah, seperti itu. Jadi ini alur dari request dihandle oleh routing, lalu routing dilempar ke controller, controller berkomunikasi dengan model, lalu dalam bentuk kelas nanti dikirim ke view, lalu di view ini dia menampilkan halaman atau data yang diinginkan oleh si user. Di routing ini pula kita melakukan manipulasi. Kalau misalnya kita tulis di sini, nah saya klik ini ya misalnya. Nah ini belum tentu nama filenya itu adalah daftar anggota adaksi.php. Belum tentu. Bisa jadi ini namanya adalah pendaftaran anggota tetap. Tapi di sini dengan adanya routing itu bisa dimanipulasi antara yang tampil di URL dengan nama file aslinya. Nah, berbeda dengan kode natif yang sama ya. Untuk merubahnya sih bisa, tapi lewat htaccess ya. .htaccess. Nah, agak ribet dan cenderung kurang keamanannya. Baik, langsung saja kita praktik ke yang pertama, kita ke dalam pembuatan ini dulu ya. Kita buat database-nya dulu. Model dengan cara migration. Oke. Kita buka VS Code kita. Jadi kita membuatnya lewat terminal ya. Nah, apa itu model? Jadi model itu dalam Laravel adalah representasi dari table di database.
Jadi dengan model kita bisa berinteraksi dengan data menggunakan sintaks yang lebih sederhana dibandingkan dengan menulis query SQL secara langsung. Model ini berperan sebagai perantara antara aplikasi dan database, teman-teman. Oke, ini terminal. Nah, terus ada fungsi yang namanya migration, yaitu fitur Laravel yang memungkinkan kita untuk mengelola struktur database menggunakan kode. Jadi dengan migration itu kita dapat membuat, mengubah, atau menghapus tabel tanpa harus menulis query SQL secara manual. Migration juga membantu dalam menjaga konsistensi struktur database saat bekerja dalam tim. Nah, yang pertama kita konfigurasi dulu di INV-nya. INV ini kita cari DB connection. DB connection, oke, ada. Ini kita ubah menjadi MySQL ya. MySQL. Lalu hostnya ini kita hilangkan hashtagnya, artinya kita hidupkan. Portnya juga. Di sini nama database-nya kita beri nama web_trkj. Username-nya root. Password-nya kita kosongi saja. Oke. Ini konfigurasi paling dasar dulu. Nah, lalu berikutnya kita membuat model dan migration. Di terminal, untuk konfigurasinya supaya diterapkan atau dijalankan, kita tulis dulu ya php artisan config -2 clear. Kita tunggu. Sambil nunggu jangan lupa exampp-nya di running. Kita start. Oke. Sudah bisa kita close. Configuration cage clear successfully. Berikutnya kita akan membuat model ya. Model itu nanti akan tersimpan di sini. app http models. Nah, saat ini kan ada models user. Ini otomatis dibuat oleh Project Laravel. Kita buat model baru. PHP artisan make -2 model, tulis aja produk gitu ya. Nah, produk kita kasih tambahan nama model untuk mencirikan ini bahwa file berupa model ya, file model min_m. Oke, enter. Nah, ini sudah membuat satu model baru successfully. Ini kita lihat ada ya, keluar file baru namanya models. Lalu ada file baru namanya migration. Migration itu tersimpan di database/migration. Di sini ya, database/migration. Nah, ini. Ini ada tahun, bulan, dan tanggal pembuatan file ini. Oke, itu hanya keterangan saja. Nah, setelah model dan migration berhasil kita buat, langkah berikutnya adalah mengedit file migration untuk mendefinisikan struktur dari tabel yang kita buat. Kan tadi kita sudah buat nih, tabel produk. Kita sudah buat model, sekarang kita buat struktur tabelnya untuk produk model ini. Kita akses migration ini. Nah, di sini kita definisikan kolom-kolomnya. Ini kita buat aja nama tabelnya produk, cukup gini.
Oke, itu abaikan. Ini kita kasih ID, lalu ada timestamp. Di sini kita tambahi ya. Nah, foto produk. Lalu kita buat di sini nama produk. Nama produk kita buat di sini teks, deskripsi produk. Ini kita buat integer, big integer, kita kasih harga. Lalu kita kasih di sini integer, kita kasih stock. Oke, stock ini kita buat default default 0. Jadi isinya otomatis 0. Lalu ada timestamp, ini otomatis nanti ada create add sama update add. Oke, yang lain abaikan. Ini jika sudah ada maka dihapus ya, maksudnya ya. Ini kita samakan produk. Sudah. Nah, berikutnya kita konfigurasi mesh assignment ya. Konfigurasi mesh assignment, kita buka produk modelnya. Nah, ini produk model. Nah, di sini kita kasih protected. Ini kita tambah dulu. Nah, otomatis keluar ya. Nah, kita tap saja. Kita tambah di sini use hash factory. Apa sih fungsinya mesh assignment ini? Nah, Laravel ini teman-teman melindungi model dari mesh assignment secara default, yaitu mencegah serangan mesh assignment vulnerability, di mana pengguna dapat mengisi kolom yang tanpa izin. Jadi ini memang bisa diisi lewat alur akses yang diizinkan oleh Laravel itu sendiri. Makanya ini kita buat available. Yang bisa diisi itu ini ya, datanya. Nah, kalau yang ID tadi kita skip karena dia auto. Kita buat auto increment. Nah, sudah kita buat, sekarang kita jalankan migration-nya. Kita ke sini. PHP artisan migrate. Nah, kita enter. Would you like to create it? Yes ya. Yes. Preparing. Nah, sekarang kita cek di phpMyAdmin apakah sudah terbuat. Oke. Sudah terbuat. Ini web trkj, kita klik. Nah, ini tabel yang kita buat tadi. Produk. Oke, ini sisanya ini otomatis ya, dibuat oleh Laravel. Berikutnya kita akan mencoba menampilkan data dari database yang kita buat tadi. Database web trkj, nama tabelnya produk. Nah, kita buat kontrol dulu yang pertama. PHP artisan make controller produk controller, kita enter. Iya. Nah, sudah berhasil dibuat. Kita buka di ini ya, ada http, kita klik, ada folder, ada file controller, lalu ada product controller. Ini yang kita buat tadi. Nah, di sini kita buat kelas public function index. Di sini kita buat variabel produk di sini
kita panggil produk modelnya. Ini dia perlu kita import ya. Importnya kita tulis di sini use. Nah, itu kita panggil modelnya. Sorry. Tab. Oke. Di sini supaya tampil dia data terakhir paling atas, kita buat saja let's. Oke. Paginate 10 ya, kita buat menampilkan 10 data secara paginasi. Pagination ini fungsinya untuk apa? Fungsinya agar data itu tidak dirender jika ada misalnya datanya 100 ya. Tidak semua dirender di satu halaman itu tampil 100. Itu akan membuat loading dari sistem kita itu lama. Tapi di sini yang ditampilkan adalah 10 terakhir sehingga loadnya lebih cepat. Oke, kita return. Kita lempar ya. Jadi kelas ini nanti akan dilempar ke halaman view, yaitu produk. Ini foldernya, folder produk, lalu ini nama filenya. Di sini kita kasih compact produk. Nah, compact produk ini buat apa? Ini buat manggil ini. Nah, buat manggil itu ya. Buat manggil variabel produk itu. Oke, sederhana itu teman-teman memanggil datanya. Agar bisa ditangani, mengarahkan controller ini kita perlu membuat root. Jadi root dari produk. Root ini tempatnya di sini ya. Nah, di sini. Oke, kita buka web, root web ini. Di sini ada kita buat tambah satu root baru. Root. Nah, ini ya. Oke, otomatis. Kita hapus. Ini kita panggil di sini ya. Nah, ini. Nah, ini nanti name yang akan dipanggil atau ditampilkan di view-nya. Ini nama yang akan, misalnya ada button ya, buttonnya namanya index, tapi nanti yang tampil di URL itu yang ini, /produk yang tampil di URL. Padahal nama filenya kan bukan /produk ya. Nama filenya itu tadi ada produk controller sama produk model. Ini kita ubah misal tampil produk. Nama filenya bukan tampil produk, tapi nama yang lainnya. Untuk mengamankan dari segi orang menerka atau menginjek URL kita. Berikutnya kita buat view untuk menampilkan data produk tadi. View itu otomatis tersimpan di resource, views. Nah, di sini sudah ada satu file welcome blade, teman-teman. Kita buat folder baru di sini. Kita kasih nama produk. Lalu kita buat file baru di dalam produk index. Jadi satu halaman kita buat satu folder ya. index.blade.php. Oke. Lalu di sini kita tulis kode bootstrap ya untuk menampilkan data. Oke, sudah. Lalu kita buat bodinya, kita simpan dulu. Oke. Otomatis kita modifikasi sedikit. Ini sudah benar daftar produk. Oke. Di sini kita modifikasi, tambahkan aksi ya. Aksi. Di sini. Nah, ini kelas yang dipanggil dari control tadi. Ditampilkan secara array, didefinisikan sebagai item. Jadi item ini yang dipanggil ya. Nah, pemanggilan ini teman-teman harus sesuai dengan nama field atau kolom yang ada di table. Seperti itu. Nah, ini ya harus sama persis. Oke, di sini kita modifikasi, kita tambahkan storage ini, kita kasih produk
folder ya untuk menampung nanti. Nah, ini storage. Kita tambahkan sebuah folder baru. Produk. Oke. Untuk edit dan hapus, TD kita buat di sini form menghapus produk ini. Oke. Kita post. Kita tambah di sini satu list untuk menampilkan detail ya. Ini kita kasih show button. Kita kasih di sini sukses misal. Warna ini untuk mempengaruhi warna aja ya. Detail. Oke. Form harus kita tutup dengan form supaya dia berfungsi. Di sini kita buat kondisi jika kosong maka akan tampil, kita buat div saja, data produk belum tersedia. Oke, ini kita panggil cdn bootstrap-nya ya, script /npm. Kita panggil lagi ini untuk switch alert, untuk menampilkan alert data berhasil ditambahkan atau diedit ya. Oke, sudah. Nah, ini kita ambil saja, kita kasih timer JSON error. Oke, kita tutup scriptnya. Oke, selesai menampilkan datanya. Berikutnya kita coba tampilkan ya, kita running dulu. Kita php artisan serve dulu. Di root tadi ada perbaikan ya. Nah, ini. Oke. Sekarang coba kita php artisan serve. Kita akses. Sini kita kasih /produk. Karena tadi namanya bukan produk, tapi apa tadi? Tampil produk. Oke, ada error ya. Kita cek di view di sebelah sini ya, kurang slash-nya. Nah, teman-teman buka file env, ini tadi lupa ya. Ini ubah dari lokal ganti menjadi public. Ini supaya file yang ada di storage itu bisa diakses lewat public. Terus kita arahkan ke terminal baru. Sini kita tulis php artisan storage link, enter. Oke, sudah saya buat ya. Lalu kita clear. Lalu kita cache-nya kita clear juga. Baik, kita refresh. Nah, ini errornya tampil baru. Ada root. Oke, ini rootnya belum didefinisikan katanya. Ini tadi ada di sini ya. Ada di index. Nah, yang root ini. Oke.
Oke, root destroy, show sama edit ini belum kita definisikan. Kita buat aja rootnya biar tidak error. Root edit product update push destroy. Oke, detail ya, kita tambahkan detail. Show, nah ini yang show tadi. Oke, apa aja tadi? Ada show, edit, sama destroy. Show, edit, sama destroy. Show, edit, sama destroy. Oke, sudah terdaftar rootnya. Tapi ini kita belum buat ya. Kelas-kelasnya ini belum kita buat. 1, 2, 3, 4, 5. Belum, kita abaikan saja ini. Nah, berhasil ya. Menampilkan data dulu. Nah, di sini fotonya tidak ada. Kita coba ambil foto. Ini kita ambil, kita taruh di project kita tadi. htdocs web trkj. Kita letakkan di storage produk. Oke, nama produknya tadi buku.jpg. Buku, kita ubah ya, sini ekstensinya buku.png. Kita refresh. Ups, belum tampil. Oke, ini letaknya salah ya. Jadi produk ini kita masukkan ke app public karena sudah ngelink tadi. Nah, kita taruh sini. Lalu kita refresh. Oke, maka sudah tampil data bukunya. Nah, ini menampilkan data. Berikutnya di part selanjutnya kita akan menambah, merubah, dan menghapus.